Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Laila di sini. Kali ini aku akan kembali bercerita tentang kehidupan sehari-hari yang mungkin sebagian orang banyak yang mengalaminya, tapi mereka bingung apa yang harus mereka lakukan, atau hanya mereka merasa dia sendiri yang merasakan hal tersebut. Tapi nyatanya di luar sana banyak orang yang relate dengan apa yang dia rasakan. Jadi hari ini aku akan menceritakan tentang cerita ini agar kalian yang merasakan tidak merasa sendirian lagi. Tanpa menunggu lama, kita mulai ceritanya. Cerita ini berjudul Rumah yang Terlalu Penuh. Coba kalian yang merasakan ceritanya hampir sama dengan cerita ini, jangan lupa kalian komen nanti di bawah ya. Di usia 25 tahun, Zaki merasa hidupnya seperti berjalan di tempat. Bukan karena ia malas, bukan pula karena ia tidak berusaha. Justru sebaliknya, ia sudah mencoba berbagai cara untuk bertahan. Tapi tiap kali ia mulai bisa berdiri, ada saja yang menariknya kembali jatuh. Zaki adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Abangnya sudah menikah dan tinggal terpisah bersama istrinya. Dua adiknya sudah bekerja, meskipun penghasilan mereka tidak besar. Sementara Zaki, ia memilih jalan yang berbeda, yaitu membangun usahanya sendiri. Di depan rumahnya yang sederhana, berdiri sebuah bengkel kecil, tidak besar, hanya cukup untuk tambal ban dan ganti oli. Di sampingnya ada sisa-sisa usaha lain yang dulu sempat ia jalankan, seperti all shop yang kini tidak lagi aktif. Dulu Zaki mempunyai harapan besar pada usahanya itu. Ia membayangkan suatu hari bengkel kecilnya akan berkembang, pelanggan datang silih berganti, pemasukannya stabil. Dan ia juga menabung sedikit demi sedikit. All shop-nya juga sempat berjalan, bahkan pernah menghasilkan cukup untuk menambah pemasukan. Namun semua itu perlahan runtuh, bukan karena usahanya gagal sepenuhnya, tapi karena uang yang seharusnya jadi modal selalu habis sebelum sempat berkembang. Setiap hari, penghasilan dari bengkel langsung terpakai untuk kebutuhan rumah, biaya listrik, biaya wifi, biaya kebutuhan dapur, dan banyak lagi hal-hal kecil yang jika dikumpulkan menjadi beban besar. Zaki tidak pernah benar-benar menghitung makan sebagai beban. Baginya itu hal yang wajar. Selama masih bisa makan bersama keluarga, ia tidak keberatan. Tapi yang membuatnya lelah adalah satu hal yang tidak pernah berubah. Ia selalu menjadi satu-satunya yang menanggung semuanya. Adik-adiknya bekerja, tapi tidak pernah benar-benar membantu untuk kebutuhan rumah. Abangnya sudah punya keluarga sendiri, dan orang tuanya. Disitulah sumber masalah yang paling membuat Zaki bingung. Ayahnya sudah mendekati usia 50 tahun. Tenaganya tidak lagi sekuat dulu. Ia masih berusaha, tapi tidak bisa diandalkan sepenuhnya. Sedangkan ibunya adalah cerita yang berbeda lagi. Sejak beberapa tahun terakhir, ibunya memiliki kebiasaan yang sulit dipahami oleh Zaki. Ia memelihara kucing, awalnya hanya beberapa ekor, lalu bertambah dan terus bertambah sampai akhirnya jumlahnya mencapai sekitar 50 ekor. Rumah itu tak lagi seperti rumah. Bau menyengat menyambut siapapun yang masuk. Suara kucing yang berkelahi, mengeong, dan berkeliaran menjadi latar belakang yang tak pernah berhenti.
Setiap hari ibunya menghabiskan sekitar Rp50.000, kadang lebih hanya untuk membeli makanan kucing. Jumlah yang bagi sebagian orang mungkin kecil, tapi bagi Zaki itu adalah angka yang berarti. Karena Rp50.000 itu bisa menjadi tambahan untuk listrik, bisa untuk membeli beras, bisa untuk menambah modal usaha. Namun bagi ibunya, kucing-kucing itu seperti segalanya. Zaki pernah mencoba berbicara, "Mak, kucingnya kebanyakan." Ibunya hanya menjawab singkat, "Kasihan kalau dibuang." Zaki tidak tega membantah. Ia mengerti rasa sayang, tapi di sisi lain, ia juga melihat kenyataan. Ekonomi mereka tidak cukup untuk menanggung semuanya. Namun yang lebih membuatnya khawatir adalah kebiasaan ibunya yang mulai di luar batas. Ibunya mulai berhutang, bukan untuk kebutuhan rumah, tapi untuk membeli makanan kucing. Zaki beberapa kali melihat orang dari bank harian datang ke rumahnya. Suara mereka terdengar keras, menagih dengan nada yang membuat Zaki merasa malu. Tetangga mulai memperhatikan, bisik-bisik mulai terdengar, dan setiap kali itu terjadi, Zaki hanya bisa menunduk. Bukan karena ia bersalah, tapi karena ia merasa tidak berdaya. Hari-harinya berjalan dengan pola yang melelahkan. Pagi hari, ia mulai membuka bengkel, menunggu pelanggan yang datang yang tidak menentu. Kadang ramai, kadang sepi. Jika ramai, ia bisa sedikit bernapas lega. Jika sepi, ia hanya bisa duduk, memandang jalan, berharap ada motor yang mampir. Penghasilan harian itu langsung ia bagi, sebagian untuk kebutuhan rumah, sebagian untuk membeli stok oli. Namun seringkali bagian untuk usaha terpakai juga. Besok aja belinya, pikirnya. Tapi besok hal yang sama terjadi lagi. Siklus itu terus berulang. Sementara itu, all shop yang dulu menjadi harapan tambahan, kini hanya tinggal kenangan. Peralatan untuk live sudah dijual, bukan karena tidak mau melanjutkan, tapi karena terpaksa. Untuk menutup hutang, untuk menutupi kekurangan yang tidak pernah selesai. Zaki sering merasa lelah, bukan lelah fisik, tapi lelah hati. Ia pernah beberapa kali tidak makan, bukan karena tidak ada makanan, tapi karena ia memilih untuk mengalah. Biar mereka dulu, pikirnya. Ia melihat adik-adiknya makan. Ia melihat ibunya sibuk memberi makan kucing, dan ia memilih diam. Rasa lapar itu ia tahan, bukan sekali dua kali, tapi sudah menjadi kebiasaan. Di malam hari, ketika semua sudah tidur, Zaki sering duduk sendirian di depan rumah, menatap jalan yang sepi, berpikir tentang hidupnya, tentang pilihan yang ia ambil, tentang masa depan yang terasa semakin kabur. Ia sering bertanya pada dirinya sendiri, harus sampai kapan? Ia ingin pergi, meninggalkan semua ini, mencari kehidupan yang baru, memulai dari nol tanpa beban yang terus menghimpit. Tapi setiap kali pikiran itu muncul, ada rasa lain yang menahannya, yaitu keluarganya. Ia tidak tega, bagaimanapun itu adalah keluarganya. Orang tuanya, adik-adiknya, ia tidak bisa pergi begitu saja. Namun di sisi lain, jika ia tetap tinggal, ia merasa dirinya perlahan hancur. Usahanya tidak berkembang, tabungannya tidak ada. Impian-impian yang dulu ia punya kini terasa semakin jauh. Zaki berada di antara dua pilihan yang menyakitkan, pergi dan merasa bersalah, atau tinggal dan terus tersiksa.
Suatu hari, setelah bengkel tutup lebih awal karena sepi, Zaki masuk ke dalam rumahnya. Bau kucing langsung menyambutnya. Ia melihat ibunya sedang memberi makan puluhan kucing-kucing itu dengan wajah penuh perhatian. Seolah-olah dunia mereka hanya berputar di situ. Zaki berdiri diam beberapa saat, lalu akhirnya berkata pelan, "Mak, kita ini lagi susah." Ibunya tidak langsung menjawab. "Zaki capek, Mak. Setiap hari uang habis terus, bengkel gak bisa berkembang." Ibunya menoleh. Tatapannya tidak marah, tapi juga tidak sepenuhnya mengerti. "Kucing-kucing ini juga butuh makan, Nak." Jawaban itu sederhana, tapi cukup untuk membuat Zaki terdiam. Ia sadar masalah ini tidak sesederhana yang ia kira. Ini bukan hanya soal uang, ini soal kebiasaan, soal cara berpikir, soal sesuatu yang sudah terlalu lama dibiarkan. Malam itu, Zaki kembali duduk di depan rumah. Angin malam berhembus perlahan. Ia menarik nafas panjang. Untuk pertama kalinya, ia mencoba jujur pada dirinya sendiri. Ia tidak tahu akan terus seperti ini. Ia tidak bisa menyelamatkan semua orang jika dirinya sendiri tenggelam. Namun, ia juga tidak bisa meninggalkan semuanya tanpa rencana. Di antara keheningan malam, Zaki mulai menyusun sesuatu di kepalanya. Bukan keputusan besar, bukan langkah drastis, tapi sebuah awal. Ia harus memulai memikirkan dirinya sendiri, menyisihkan sedikit, sekecil apapun itu, menetapkan batas, belajar berkata tidak meskipun sulit. Karena jika tidak, ia akan terus berada di lingkaran yang sama. Dan suatu saat ia mungkin tidak akan punya apa-apa lagi untuk diberikan, bahkan untuk dirinya sendiri. Zaki menatap langit, gelap tapi luas, seperti hidupnya. Tidak jelas tapi masih terbuka. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak hanya merasa lelah, ia juga merasa masih punya harapan. Dan pilihan Zaki jatuh pada ia akan pergi dari ke rumah itu, mencari kehidupan baru, memulai semuanya dari nol, mencoba merantau ke tempat yang lebih jauh untuk kehidupan yang jauh lebih baik. Sampai di sini cerita tentang Zaki yang entah bagaimana harus diucapkan. Kehidupannya terlalu rumit dan sulit untuk dijalani oleh seseorang yang di usia harus menata masa depannya. Semoga kalian yang berada di posisi ini bisa mengambil langkah yang baik dan bijak tanpa menyakiti siapapun. Sampai di sini cerita kali ini. Kalau kalian punya cerita dan ingin diceritakan agar orang lain bisa mendengar dan menjadi motivasi untuk orang lain, kalian bisa menghubungiku via Instagram. Nanti linknya akan aku sertakan di video ini ya. Jangan lupa like dan komen video ini, jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video aku berikutnya. Terima kasih, bye-bye.